warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Makmunah dari Prodi Pendidikan Agama Islam 2018. Di sini saya akan menjelaskan mengenai adopsi dan status hukum anaknya. Anak merupakan anugerah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan merupakan pewaris sekaligus penerus garis keturunan keluarga. Sehingga mempunyai anak adalah suatu kebanggaan tersendiri bagi setiap orang tua. Namun, ada dari sebagian masyarakat kita dalam suatu perkawinan, ada yang belum dikaruniai anak, bahkan ada juga yang tidak bisa memiliki anak. Di sisi lain, ada yang mempunyai anak tapi dilantarkan. Keinginan untuk memiliki anak adalah naluri yang manusiawi. Akan tetapi, kadang-kadang naluri ini terbentur pada takdir ilahi, di mana kehendak untuk mempunyai anak tidak tercapai. Dalam hal demikian, usaha yang akan mereka lakukan adalah mengadopsi anak. Pengertian adopsi. Secara etimologi, adopsi berasal dari kata adopti. Dalam bahasa Arab disebut tabani, yang artinya mengambil anak angkat. Menurut istilah di kalangan agama, adopsi mempunyai pengertian mengambil anak orang lain untuk diasuh, dididik, dan diperlakukan oleh orang tua angkatnya seperti anak sendiri. Hal itu dilakukan untuk memberi kasih sayang, nafkah pendidikan, dan keperluan lainnya. Hukum adopsi menurut pandangan agama Islam. Dalam ajaran agama Islam, antara orang tua angkat dan anak angkatnya tidak ada hubungan nasab. Hukum adopsi diatur dalam Al-Quran Surat Al-Ahzab ayat 4-5 sebagai berikut. Ayat keempat, Allah sekali-kali tidak menjadikan bagi seorang dua buah hati dalam rongganya, dan dia tidak menjadikan istri-istrimu yang kamu sihar itu sebagai ibumu, dan dia tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak kandungmu sendiri. Yang demikian itu hanyalah perkataanmu di kulit saja, dan Allah mengatakan yang sebenarnya, dan Dia menunjukkan jalan yang benar. Arti dari ayat yang kelima, panggillah mereka anak-anak angkatmu itu dengan memakai nasab bapak-bapak mereka. Maka panggillah mereka sebagai saudara-saudaramu seagama dan maulana-maulanamu, dan tidak ada dosamu terhadap hilaf padanya, tetapi yang ada dosanya apa yang disengaja oleh hati itu, dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.
surat Al-Ahzab ayat 4-5 tersebut maksudnya adalah Allah tidak menjadikan dua hati dalam dada manusia. Anak angkatmu bukanlah anak kandungmu. Panggillah anak angkatmu menurut nama bapaknya. Dari ayat ini sudah jelas bahwa yang dilarang adalah mengangkatkan anak sebagai anak kandung dalam segala hal. Dulu di zaman Rasulullah SAW ada anak yang bernama Zaid bin Harisah. Dia ditawan di zaman jahiliyah itu oleh bapak yang bernama Hikam. Lalu Zaid bin Harisah yang masih anak-anak tadi diberikan kepada bibinya, Siti Khadijah, istri Rasul. Lalu oleh Siti Khadijah diberikan kepada suaminya, Nabi Muhammad. Nabi Muhammad sangat sayang dengan anak angkatnya, Zaid bin Harisah. Beliau ikrarkan bahwa dia adalah anak saya. Zaid bin Muhammad diangkat anak oleh Muhammad sebelum beliau menjadi Rasul dan menikah Siti Khadijah usia 25, diangkat menjadi Rasul usia 40. Jadi sebelum masa kenabian, beliau mengangkat Zaid bin Harisah menjadi Zaid bin Muhammad. Lalu ditegur oleh Allah bahwa Zaid tetap Zaid bin Harisah, tidak boleh Zaid bin Muhammad. Jadi jelas bahwa mengangkat anak yang anak dinasabkan dengan bapak yang mengangkatnya dalam Islam itu diharamkan, karena dia tetap orang lain. Bahkan bekas istri Zaid bin Harisah oleh Allah diperintahkan Nabi Muhammad menikahinya. Ini memberikan contoh bahwa anak angkat tetap orang lain. Artinya istri bekas anak angkat adalah istrinya orang lain, boleh menikah. Ini sebagai contoh. Kemudian kalau ada orang yang mengangkat anak tetap saja bin Harisah, misalnya bin bapak aslinya, kemudian terpisah dengan saudara angkatnya, maka yang saudara perempuannya tertutup di depan saudara laki-laki, ibunya juga, bibinya juga. Ketika mereka bersentuhan, mereka tetap mengatakan batal. Nah, inilah yang diperbolehkan dalam Islam, dan mereka tidak mendapat warisan. Kalau yang diharamkan yang di zaman jahiliyah tadi, itu namanya anak angkat diberi warisan, bahkan semuanya buat kamu. Sehingga keluarga asli dari orang yang mengangkat anak tadi terhijab warisannya, diambil alih oleh anak angkat. Bahkan tidak kebagian, tidak sedikit dari saudara aslinya yang membenci anak angkatnya, karena mungkin dia berharap mendapat warisan, ternyata sudah diambil alih oleh anak angkatnya. Yang boleh tetap kita anak angkat, diangkat oleh kita anak yang tadi. Masya Allah, kita biayai kehidupannya, makanannya, pakaiannya, kemudian pendidikannya. Semua kebutuhan tetap kita penuhi. Tetapi tetap saja ada batas yang adalah anak angkat dan dia tidak mendapatkan warisan. Boleh diberikan hibah padanya. Islam tetap membolehkan adopsi dengan ketentuan. Yang pertama, nasab anak angkat tetap dinisbatkan pada orang tua kandungnya, bukan kepada orang tua angkatnya. Yang kedua, anak angkat itu diperbolehkan dalam Islam, tetapi sekedar anak asuh, tidak boleh disamakan status anak kandung, baik dari segi warisan, hubungan mahram, maupun wali dalam perkawinan. Yang terakhir, karena anak angkat itu tidak boleh menerima harta warisan dari orang tua angkatnya, maka boleh mendapatkan harta benda dari orang tua angkatnya berupa hibah.
yang maksimal sepertiga dari jumlah kekayaan orang tua angkatnya. Demikian tadi penjelasan dari saya, kurang lebihnya saya